Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Nah, kita next ya. Sebelumnya, apa itu bentuk badan usaha? Nah, badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan dan memberi layanan kepada masyarakat. Nah, disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Lalu, mengapa disebut kesatuan ekonomis juga? Itu karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Itu adalah mengenai pengertian badan usaha. Selanjutnya, di sini ada bentuk badan usaha. Nah, bentuk badan usaha ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, perusahaan perseorangan, kedua firma, yang ketiga persekutuan komanditer, keempat perseroan terbatas, kelima yayasan, dan yang terakhir adalah koperasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk perusahaan yang pertama, yaitu perusahaan perseorangan. Nah, apa itu perusahaan perseorangan? Yaitu suatu jenis perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pemilik. Pemilik ini mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Nah, tanggung jawab penuh ini ditandai tidak adanya pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan usahanya. Nah, maksudnya di sini itu adalah jika perusahaan itu mengalami kerugian, seringkali kekayaan pribadi pemilik juga menjadi jaminan untuk menutupi semua kerugian tersebut. Seperti itu. Nah, contohnya dari perusahaan perseorangan ini adalah usaha kecil atau UKM, yaitu usaha kecil menengah. Seperti misalnya ya, seperti di sini Ibu contohkan bengkel, laundry, salon kecantikan, rumah makan, dan yang lainnya. Nah, ciri-cirinya juga, ini ada beberapa cirinya ya, yaitu dimiliki oleh perseorangan, udah jelas. Lalu, relatif mudah untuk didirikan. Modalnya juga kecil, dan keberlangsungan usahanya tergantung kepada para pemiliknya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk kelebihannya yaitu seluruh labanya itu menjadi miliknya karena kan hanya satu pemilik. Kedua, kepuasan pribadi. Prinsip satu kepemimpinan merupakan alasan yang baik untuk mengambil keputusan. Ketiga, kebebasan dan fleksibel. Jadi dia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain gitu ya dalam mengambil keputusannya kayak gitu. Terus dalam hal pajak, pemilik tidak perlu membayar pajak badan. Dan untuk kekurangannya, di sini tuh ada tanggung jawab pemilik tidak terbatas, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu dan sumber keuangan terbatas karena hanya satu pemilik. Dan yang terakhir yaitu kelangsungan usaha kurang terjamin. Selanjutnya, badan usaha yang kedua yaitu adalah firma. Firma itu apa ya? Firma adalah badan usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih atas dasar kerjasama. Nah, contoh, ini kan yang tadi mah perseorangan hanya satu orang, dan ini ada firma yaitu dijalankan oleh dua orang atau lebih. Nah, contoh dari firma ini adalah misalnya perusahaan sepatu, itu seperti Nike, Converse, ada juga konsultan bisnis, dan firma akuntansi. Sebenarnya masih banyak lagi ya kalau kalian cari. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, hanya perlu kesepakatan semua pihak yang akan mendirikan firma, tanpa ada persyaratan lain. Kedua, tidak membutuhkan akta formal, hanya akta di bawah tanda tangan saja. Ketiga, yaitu modal lebih cepat cair, dan yang terakhir lebih mudah berkembang. Dan kekurangannya di sini adalah
punya tanggung jawab yang tak terbatas apabila ada resiko. Seperti yang Bu jelaskan sebelumnya, ya itu sama aja. Terus, sulit dalam pemeliharaan pemimpin dan sering terjadi konflik internal. Karena kan di sini bukan hanya satu orang ya yang memegang, tapi beberapa, berarti banyak pemikiran lah intinya seperti itu. Dan yang terakhir itu kesulitan menghimpun dana besar serta mengikuti tender dalam jumlah tertentu. Nah, untuk badan usaha yang ketiga yaitu persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer atau CV itu adalah bentuk badan usaha yang di dalamnya itu berisi pemilik aktif dan pasif. Nah, apa itu pemilik aktif dan pasif? Pemilik aktif itu adalah orang yang bekerja sama mengelola usahanya. Dia yang melakukan usahanya kayak gitu. Kalau pemilik pasif itu orang yang hanya menyumbangkan modalnya saja. Jadi kalau yang aktif itu dia menjalankan usahanya, dan yang pasif itu orang yang menyumbangkan hartanya. Nah, dan untuk keuntungan maupun kerugian itu dibebankan kepada pemilik pasif. Ditentukan dari kesepakatan di awal, seperti itu. Nah, contohnya di sini ada CV Taruna Jaya Mandiri dan CV Heri Jaya Utama, dan masih banyak lagi. Nah, ciri-cirinya di sini terdapat dua jenis keanggotaan dalam dua CV, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu orang yang berperan menjalankan usahanya, sekutu pasif itu orang yang menanamkan modalnya, seperti itu. Next, di sini ada kelebihannya, yaitu CV mudah memperoleh modal karena pihak perbankan mempercayainya. Kedua, pembagian keuntungan diberikan pada sekutu komanditer dan tidak kena pajak penghasilan. Dan yang terakhir, lebih mudah berkembang karena dipegang orang yang ahli dan dipercaya. Dan kekurangannya di sini pun ada ya, yaitu pendiriannya itu lebih rumit karena melalui akta notaris dan didaftarkan ke Departemen Kehakiman. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada bentuk badan usaha yang keempat, yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang dibangun dari berbagai modal saham. Sedangkan yang dianggap pemilik perusahaan adalah orang yang menanamkan modal terbesar. Jadi, perseroan ini tuh dibangun dari terkumpulnya modal-modal saham. Nah, yang menjadi pemilik perusahaan PT ini yaitu orang yang paling besar dalam menanam modalnya, dalam menanam sahamnya, seperti itu. Nah, modal saham di PT ini juga bisa diperjualbelikan, artinya memiliki modal terbanyak di perusahaan tersebut selalu dinamis. Maka dari itu, pemilik suatu PT bisa permanen, bisa pula berganti tergantung kepemilikan modal sahamnya. Contoh dari PT ini adalah PT PDAM, PT Pertamina, dan PT Jarum, dan masih banyak lagi. Nah, lalu untuk ciri-ciri dari perseroan terbatas ini yaitu modal terdiri atas saham, kekuasaan tertinggi ada pada rapat pemegang saham, lalu pemilik PT adalah pemegang saham, dan yang terakhir pemegang saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Nah, kelebihannya yaitu mudah dalam pemeliharaan kepemimpinan, mudah dalam memperoleh tambahan modal, dan kelangsungan perusahaan sebagai badan usaha lebih terjamin. Nah, untuk kekurangannya juga, ini ada 3 kekurangan ya, yaitu pajaknya berganda antara pajak penghasilan dan pajak dividen. Kedua, pendiriannya itu memerlukan akte notaris dan izin khusus usaha tertentu. Dan yang terakhir yaitu biaya pembentukan PT ini relatif tinggi. Nah, untuk badan usaha yang kelima yaitu adalah yayasan. Yayasan itu adalah yayasan itu apa? Nah, berbeda dengan badan-badan usaha lainnya ya. Jadi yayasan ini merupakan badan usaha yang tidak mencari keuntungan. Jadi yayasan ini lebih cenderung mengutamakan kepentingan sosial gitu ya dibandingkan dengan keuntungannya.
Contohnya di sini itu adalah ada panti asuhan, Insan Muda Mulia, Indonesia Mengajar, dan lembaga-lembaga non-profit lainnya. Nah, untuk ciri-ciri dari yayasan ini yaitu dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, didirikan dengan akta notaris, dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi, untuk tujuan nirlaba, religi, sosial, dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, tidak memiliki anggota dan tidak memiliki siapapun, namun memiliki pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasannya. Seperti itu. Nah, yayasan di sini juga ya, mereka pun memiliki kekurangan dan kelebihannya gitu. Untuk kelebihannya, yaitu lembaga ini rela membantu masyarakat gitu ya, tanpa mementingkan keuntungan. Dan yang terakhir, kekurangannya yaitu adalah keterbatasan dana. Ya, karena mereka itu tidak menguntungkan keuntungan gitu ya. Mereka juga keterbatasan dalam dananya. Seperti itu. Nah, terus ada bentuk badan usaha yang terakhir yaitu koperasi. Nah, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Kegiatan usaha oleh badan ini merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Nah, ciri-ciri dari koperasi adalah perkumpulan orang-orang berdasarkan kesukarelaan ya, terus terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai, dan yang terakhir, anggota koperasi ini menerima manfaat dan risiko secara seimbang. Jadi, untuk itu adalah ciri-cirinya. Dan di sini juga ada kelebihannya, yaitu ada 3 ya. Yang pertama, sisa hasil usaha ini dibagikan kepada seluruh anggota. Yang kedua, anggota koperasi ini berperan jadi konsumen sekaligus juga menjadi produsen. Dan yang terakhir, yaitu keanggotaan tidak terjadi secara terpaksa, melainkan keinginan masing-masing pihak untuk memperbaiki hidupnya atau yang ingin gabung di koperasi ini, kayak gitu. Dan untuk kekurangannya juga, ini ada 3 ya, yaitu pertama, keterbatasan dana, ya, dan kedua, daya saingnya pun lemah, dan yang terakhir, sumber daya manusianya terkadang kurang. Seperti itu. Nah, kita akan menjelaskan ciri badan usaha. Nah, ciri badan usaha ini ada 6. Pertama, produk dan jasa nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Kedua, pemasaran produk atau jasa akan diperdagangkan. Ketiga, penentuan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk apapun. Keempat, kebutuhan akan tenaga kerja. 5, organisasi internal. Keenam, pembelanjaan dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih. Nah, selanjutnya ada peran badan usaha. Nah, peran badan usaha di sini ada terbagi menjadi 7 ya. Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan. Ya, ini sudah jelas ya, ketika terbentuknya badan usaha ini akan menyediakan lapangan pekerjaan. Dua, memberikan pengarahan serta bantuan. Nah, yaitu bantuan untuk para pengusaha golongan ekonomi lemah, baik itu untuk koperasi maupun UKM. Ketiga, memberikan sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Keempat, menjadi perintis usaha yang belum dilaksanakan oleh koperasi dan pihak swasta. Seperti menyediakan kebutuhan masyarakat dengan barang dan jasa yang bermutu serta memadai. Kelima, pemerintah dapat melayani masyarakat secara maksimal dengan adanya BUMN. Keenam, menjadi sumber pendapatan negara ya bagi pendapatan non-pajak untuk mengisi kas negara. Dan yang terakhir,
mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting ini tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi badan usaha. Nah, ini adalah materi kita yang terakhir ya. Nah, fungsi badan usaha di sini tuh ada dua ya, ada fungsi BUMN dan fungsi BUMS. Nah, fungsi dari BUMN ini yaitu pertama ada penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh swasta. Kedua, pengelolaan cabang produksi sumber daya kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan efektif dan efisien. Lalu ada alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian di Indonesia, dan yang terakhir adalah penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi BUMS. Nah, fungsi BUMS ini juga yaitu menjadi partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu juga menjadi partner pemerintah dalam pengelolaan dan pengolah sumber daya. Dan yang terakhir, sebagai salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Sekian pematerian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan anak-anak di sini bisa menambah materi ini juga dari buku-buku yang lain gitu, selain melihat atau mendengarkan video yang telah Ibu sampaikan. Sekian pematerian hari ini. Ibu cukupkan dan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.